Another sentimental argument and bitter love. Thoughts without a kiss again, dragged it through the... Halo pemirsa, jumpa lagi bersama gue Reza Rinaldi di acara yang menarik dan kreatif, tentunya di acara Broadcast Back. Selama 30 menit ke depan gue akan menemani pemirsa yang ada di rumah dengan informasi-informasi yang menarik seputar dunia broadcasting. Pemirsa, sekarang gue udah berada di depan Museum Taman Mini Indonesia Indah. Di sini pemirsa bisa lihat di belakang gue ada patung-patung yang sedang memegangi kamera. Berbicara tentang kamera, banyak orang yang beranggapan bahwa kamera itu masuk ke kategori perfilman. Nah, persis dengan apa yang akan gue bahas hari ini. Kali ini gue akan mengulas seputar dunia broadcasting, yaitu salah satunya adalah perfilman. Broadcasting dikenal banyak orang yaitu tak asing dengan sebutan film. Namun, tak banyak yang mengetahui bagaimana sih sejarahnya perfilman itu dapat terbuat. Film diproduksi dari berbagai rumah produksi atau production house. Nah, salah satunya yaitu rumah produksi PT Star Vision. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya profil dari PT Star Vision? Tunggu gue cuplikannya. PT Karisma Star Vision Plus yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 116 Kota Jakarta Pusat merupakan salah satu perusahaan rumah produksi di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Februari 1994 oleh Insinyur Chan Parwes Servia. Dan perlu diketahui, Star Vision Plus ini sangat terpandang di masyarakat loh. Lambangnya mata dan bersinar, dalam arti kita bisa untuk melihat tontonan yang bagus dan bersinar, seperti itu aja sih. Untuk di Star Vision sendiri, film yang diproduksi ada yang drama romantis, drama, terus horor, trailer, seperti itu. Dan action pun ada, tapi hanya beberapa, seperti itu. Lebih banyak kita sih drama untuk sitkom lah, situasi kondisi sekarang ini, seperti itu. Untuk kerjasama dengan stasiun TV hampir semuanya, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan stasiun televisi tersebut. Misalkan ada beberapa stasiun TV yang genrenya hanyalah berita, ya pasti kita tidak ada di situ. Nah, untuk beberapa yang untuk industri hiburan seperti misalkan SCTV, RCTI, Indosiar, kita semua bekerja sama dengan mereka. Jadi tidak harus dengan ini, tapi kita semua. Apresiasi paling tinggi di dunia internasional dan beberapa kali menang itu adalah Falan Surat Delisa. Delisa cinta Umi karena Allah. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Terus yang kita rame lagi itu adalah horor. Dan horor kita yang extraordinary adalah judulnya Keramat. Saking menopo ya. Manusia wes jahat, alam sing arep bales. Pasti satu untuk menambah khasanah film di Indonesia gitu. Yang kedua adalah memajukan film, meramaikanlah belantika perfilman seperti itu. Tiga itu bisa menjadikan perusahaan film yang baik. Misalkan ada junior-junior yang baru, minimal kita yang senior adalah menjadi tauladan yang baik. Jadi menjadi kakak yang baik lah. PT Karisma Star Vision Plus akan meluncurkan film layar lebar terbaru yang berjudul Bajaj Bajuri The Series. Bajaj Bajuri The Series ini difilmkan Star Vision dengan sutradara yang bernama Fajar Nugros. Film yang rencananya akan tayang Lebaran 2014 ini diperankan oleh Ricky Harun, Eris Karen, dan Meriam Belina. Kita berdua mati bareng di sini. Sumpah Neng, gue kagak mau kawin lagi. Dan yang paling penting yang harus pemirsa ketahui bahwa PH Star Vision ini adalah rumah produksi yang pertama di Indonesia dan yang paling unggul di Indonesia. Wow, so very awesome. PH Star Vision ternyata banyak sekali menciptakan sebuah karya film Indonesia dari segi FTV, sinetron, dan film layar lebar. Nah pemirsa,
Pasti kalian pengen tahu kan bagaimana proses atau cara kerjanya mereka di lapangan sebelum terbentuknya suatu karya film? Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, stay tune in Broadcast Back. Di dalam suatu produksi FTV yang berjudul Ketika Ondel-Ondel Jatuh Cinta disutradarai oleh Bapak Haikal. Seorang sutradara mempunyai peran penting loh, yaitu sebagai kapten di lapangan selama produksi berlangsung. Sebenarnya kalau kita nonton tiap FTV ya sebenarnya sih sama sih. Jadi kalau punya cerita, misalnya dalam hal ini FTV saya judulnya Ketika Ondel-Ondel Jatuh Cinta. Ya ini bercerita tentang seorang gadis yang dijodohkan oleh orang tuanya, terus berkali-kali dia menolaknya, akhirnya dia kabur dari rumah. Lalu di dalam perjalanan akhirnya dia menemukan jodoh yang dia cari, walaupun secara kebetulan. Dramanya sih tentang percintaan. Jadinya kalau untuk saya sendiri karakternya rapi, baik, tapi agak cemburuan sama semena-mena gitu memperlakukan orang lain. Syabila, Stephanie Neva, ada Niki Praziata ya. Selain sutradara, kameramen juga sangat dibutuhkan loh pada saat produksi suatu film. Masalah strategi pengambilan gambar ya kurang lebih kita bisa manajemen shot by shot itu sendiri. Kita mempelajari adegan itu dari awal sampai akhir. Kemudian scene itu kebutuhannya seperti apa, dengan kita tahu kebutuhan scene itu seperti apa, kita bisa tahu ini apakah adegan romantis kah atau adegan senang, gembira, segala macam. Dengan begitu kita bisa membuat moodnya berdasarkan situasi yang ingin kita bikin. Dan kebetulan emang ceritanya emang berlatar belakang Betawi ya. Jadi sesuai judulnya Ketika Ondel-Ondel Jatuh Cinta, ya akhirnya dia jatuh cinta sama pilihan dia sendiri. Dalam produksi, kamera adalah alat yang paling utama yang dioperasikan oleh kameramen atau juru kamera, dibantu oleh asistennya. First kameramen sering disebut sebagai Director of Photography atau kepala kameramen, bertanggung jawab terhadap pergerakan dan penempatan kamera dan juga pencahayaan dalam suatu adegan. Biasanya kita memanage kamera apa yang kita ingin pakai, ingin gunakan, lalu lampu-lampu apa aja yang ingin kita pakai, terus kelengkapan kebutuhan kamera dan lampu kita harus persiapkan sebelum mulai syuting. Hal paling penting untuk kamera person adalah hasil, karena kita bergerak di bidang kreatif dan hasilnya harus
maksimal, memuaskan untuk semua orang. Drinking by the mausoleum door, and they found you on the bathroom floor. Jadi sebenarnya sih kalau jalan ceritanya bagaimana, setiap film atau setiap cerita biasanya gitu, ada masalah, ada penyelesaian, terus ada solusinya, terus biasanya ada konflik dulu, terakhirnya baru happy ending. Kalau nggak happy ending pasti orang juga agak susah ya, penonton sekarang pasti pengennya happy ending. Isn't that much fun? Staring down a loaded gun. So I won't stop dying, won't stop lying. Everyone talking on crying. Did you get what you deserve? Is this what you always want me for? I miss you. I miss you so. Ada suka maupun duka yang dialami kru dalam suatu pembuatan film, termasuk film layar lebar. Gak ada salahnya kan kalau kita menghargai mereka dengan cara membeli VCD atau DVD yang original. Maka dari itu, jangan pernah beli kaset bajakan ya. Oke guys, baiklah pemirsa, setelah komersial break berikut ini, gue akan menampilkan cuplikan event-event mengenai dunia perfilman. So, don't go anywhere, still with you, tetap di Broadcast Back. Malam Puncak Indonesia Movie Award 2014 yang dipandu oleh Lukman Sardi dan Prisya Nasution berjalan secara khidmat pada Rabu tanggal 14 Mei malam di Studio 8 RCTI, Kebun Jeruk, Jakarta, yang disiarkan secara langsung oleh RCTI. Meski tidak menjadi juara di kategori utama, What They Don't Talk About When They Talk About Love pantas berbangga diri karena menjadi favorit para dewan juri yang diketuai oleh Didi Petet dengan raihan 3 piala yang salah satunya terbagi ke Ayu Sita untuk pemeran utama wanita terbaik. Sinesurya Production House dari film dan Love, Mbak Molly, Mas Rama, Fauzan, dan semua pemain dan saya sangat bersyukur atas penghargaan ini. Piala Layar Mas Indonesian Movie Awards 2014 kategori pendatang baru wanita terfavorit jatuh kepada Iriati Purnamasari. Indonesian Movie Awards 2014 kategori film terfavorit diberikan kepada Cinta atau Mati. Dan untuk penyerahan Piala Layar Emas film terfavorit, kami mengundang jajaran BOD RCTI untuk bergabung bersama kami. Vino G. Bastian dan Astrid Tia dalam film Cinta atau Mati, produksi
Shooting Stars. aja ngupdate status di Twitter. Mati, bunuh diri mah sama aja. Mati juga, Jai. Pokoknya mati gue beda. Kita satu tim dari dari mulai sutradara gitu, produser sampai ke PU, bahkan nggak ada PU ya, karena kita ini benar film-film guerrilla filmmaking yang dimana semuanya kita kerjakan bersama-sama. Jadi nggak ada artis gitu, nggak ada yang kru, nggak, kita ngebaur bersama dan itu fun. Kalau duka tergantung melihat kacamata seperti apa ya, cuma sih suka walaupun tiap hari kadang kita nggak tahu mau makan apa ya. Udah jam 2 pagi nggak ada makanan tuh biasa sering banget, karena kan waktu syutingnya cuma hanya dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Mereka tuh kru hebat ya, mulai dari sutradara hebat, DOP hebat, editor hebat, teman saya Vino Bastiana hebat, jadi saya bangga sekali bisa bekerja sama bersama mereka. Apresiasi film-film pendek buatan mahasiswa semakin banyak bermunculan. Salah satu yang siap meramaikan adalah UI Film Festival. UI Film Festival bertujuan untuk menjadi wadah apresiasi dan kontribusi mahasiswa se-Indonesia yang memiliki minat dan bakat dalam bidang perfilman. UI Film Festival dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2014 di kampus Universitas Indonesia, Depok, yang diselenggarakan oleh UKM Sinematografi Universitas Indonesia. Whispering Box Institut Teknologi Bandung. Film favorit diberikan kepada El Clasico. Ya, alhamdulillah ya, menang juara favorit. Terus juga dari BSI juga ada yang menang juara film terbaik gitu ya. Itu membuktikan bahwa mahasiswa-mahasiswa BSI itu juga bisa ikut bersaing dengan universitas-universitas unggulan yang lainnya di Indonesia gitu ya. Awal terbentuknya film El Clasico itu karena film tugas kampus semester 5. Terus juga film itu saya ikutin ke berbagai festival film dan alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus gitu. Saya nggak nyangka juga, cuma apa ya, agak kaget juga, tapi ya terima kasih buat UI, sebuah penghargaan banget lah pokoknya bagi kami gitu. Jangan terima uang dari orang yang berkampanye pakai uang, nggak apa-apa uangnya ambil tapi jangan dipilih, itu aja intinya. Film pendek itu kan film yang singkat banget tapi emang bermakna. Nah itu yang coba kami terapkan di film yang ini, Pohon Uang. Ya semoga dapat lebih banyak penghargaan lagi dari yang lain. Soalnya penghargaan itu emang sesuatu yang apa ya, yang bikin kita buat semangat terus bikin karya gitu aja.
Wow, selamat ya buat para pemenang di film terbaik dan film favorit di UI Film Festival dan Indonesia Movie Award 2014. Wah, memang ya, karya film anak-anak bangsa itu sangat keren-keren banget. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan penghargaan dari hasil karya mereka sendiri. Gue salut atas penghargaan dan ide cerita mereka tersebut. Pokoknya gokil banget deh. Baiklah pemirsa, udah 30 menit gue nemenin kalian semua. Dan sekarang waktunya gue pamit. Kalau gitu, gue Reza Rinaldi undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan di acara Broadcast Back. Bye-bye. Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still roll on these my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again?